Selamat berjumpa. Masalah utama dari setiap pengusaha adalah bagaimana mendatangkan penjualan, terutama untuk KM. Masalah utamanya adalah bagaimana memasarkan produknya supaya laku di pasaran. Nah, ini berkaitan dengan video saya yang lalu tentang era digital. Kalau dulu mindsetnya kan setelah barang diproduksi, kemudian kita menawar-nawarkan, membawa kepada pelanggan, atau istilahnya menjajakan mungkin bisa dititipkan di toko atau di outlet dan sebagainya. Namun di era sekarang, era digital itu ada tempat-tempat orang berkumpul seperti media sosial dan marketplace. Jadi mindsetnya harus dirubah. Itu caranya bagaimana kita mendatangkan calon-calon pembeli potensial atau orang-orang yang berpotensi untuk membeli produk kita ke dalam kita datangkan, kita kelola ke dalam satu komunitas atau satu tempat untuk berinteraksi sehingga bisa mendatangkan penjualan atau menjadi tempat kita berjualan sebagai media pemasaran. Seperti apa caranya? Simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Solo Bisnis. Kami akan selalu hadir menayangkan topik seputar dunia bisnis dan usaha kecil dengan video-video yang akan memberikan informasi, motivasi, dan inspirasi bagi Anda. Baik, sebelum kita bicara tentang bagaimana mendatangkan calon pembeli yang potensial atau orang-orang yang berpotensi untuk membeli, kembali lagi kita bicara tentang mindset sebuah usaha. Jadi kalau dulu kita banyakkan orang itu membuat sebuah produk itu berdasarkan dari dirinya sendiri. Dia punya keyakinan bahwa produk itu nanti akan laku, akan diminati, akan banyak pembeli, akan laris, seperti itu. Nah, kalau sekarang karena eranya itu era data, jadi pemikirannya berbalik. Sekarang kalau mau membuat produk itu kita harus berpikir produk apa sih atau apa sih yang dibutuhkan untuk orang-orang. Kemudian bisa juga kita mencarinya dari sebuah problem di masyarakat. Nah, ini produk ini yang menjadi solusi. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara membuat survei, membuat analisa, kemudian baru diciptakan produk. Karena era sekarang adalah era data, sehingga database itu sangat diperlukan. Nah, kalau kita sudah punya produk, bagaimana? Ya, kita menggali value dari produk tersebut. Menggali value itu apa sih sebetulnya produk ini manfaatnya. Manfaat itu bisa macam-macam ya. Kalau itu sebuah herbal mungkin bukan hanya khasiatnya, tapi mungkin pengolahannya, efek sampingnya dan sebagainya. Kalau fashion itu mungkin manfaatnya itu gayanya, atau mungkin limited edition, jadi dibuat terbatas, kemudian kualitas bahannya dan sebagainya. Nah, kita harus gali supaya menemukan segmen atau target orang-orang yang tepat. Ini sebetulnya cocok dijual atau cocok untuk siapa. Nah,
kita tentukan cocok untuk siapa ini, targetnya itu bisa kita survei, bisa kita lihat dari demografinya, dari umur ya, rentang umurnya, umur berapa sampai umur berapa, mungkin juga bisa jenis kelaminnya ini laki atau perempuan, kemudian statusnya apakah sudah menikah atau belum, dari pekerjaannya itu rentang gajinya seperti apa, apakah dia eksekutif atau pegawai, kemudian banyak macam ya, termasuk kebiasaan atau minatnya itu apa, olahraga atau seni dan sebagainya. Sehingga kalau gambaran itu sudah jelas, kita akan menggali lagi bahwa kalangan seperti itu kira-kira kuenya atau jumlah orangnya itu sekitar berapa juta, sehingga kita bisa mentargetkan untuk mendapatkan, oh saya mendapatkan kuenya segini. Nah seperti itu. Nah selain itu juga bisa dibuat image dari sebuah produk ya. Jadi sebuah produk itu kita ciptakan image supaya kita diterima di kalangan tersebut. Ya contohnya misalnya untuk produk rokok saja, itu kan masing-masing merek itu mereka mencitrakan atau membuat image itu berbeda-beda. Ada yang image-nya itu untuk eksekutif, sehingga nanti gambarannya itu yang merokok itu orang-orang yang eksekutif begitu ya, berjas di tempat yang kerja yang eksklusif begitu. Kemudian ada yang image-nya itu untuk anak muda, sehingga mereka menggambarkannya itu tentang olahraga, tentang petualangan, bahkan membuat event-event semacam itu. Nah itu kita bisa menciptakan juga image seperti itu. Ya seperti misalnya kan ada produk-produk yang kalau iklan itu kok, ini nggak nyambung, iklan rokok kok gambar videonya tentang olahraga, atau mungkin Harley Davidson misalnya motor gede kan, itu kan image-nya itu untuk kebebasan, sehingga ya isinya kan petualangan petualangan kemana, alam bebas seperti itu. Nah, itu hanya untuk menciptakan image bahwa produk itu untuk kalangan tersebut, sehingga orang-orang yang punya minat itu mungkin berdasarkan umur dan sebagainya seperti tadi, punya minat ke situ, dia akan merasa butuh, jadi menciptakan kebutuhan orang untuk membeli produk Anda ya. Jadi itu fungsinya. Jadi tentukan targetnya, kemudian kalau sudah gali dulu kan value-nya, kalau sudah tentukan targetnya, sehingga kita bisa menampilkan artikel, postingan, tips atau apapun di media sosial kan, bisa itu Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn atau TikTok dan sebagainya kan, itu untuk menampilkan tema-tema atau topik-topik yang sesuai dengan yang untuk membuat image atau pencitraan tentang produk kita, sehingga orang-orang yang minat ke situ sesuai target, tentunya kan sesuai target kita ini, orang-orangnya ini bisa datang mengikuti. Nah, suatu ketika kita melakukan iklan atau promosi atau penjualan, nah, maka orang itu akan percaya bahwa produk ini kelasnya memang untuk mereka. Produk ini memang sesuai untuk mereka. Jadi semacam itu. Nah, itu juga jangan sampai salah memberikan artikelnya atau mengumpulkan orangnya. Nanti kalau produk Anda produk yang harganya murah, kemudian
eh, performanya tidak premium, itu ya jangan ngumpulkan orang-orang yang menengah ke atas, karena juga walaupun artikel Anda menarik mereka, tapi ketika melihat produknya kok nggak sesuai, itu ya nggak pas. Atau Anda membuat produk dengan tampilan dan kualitas premium, tapi tema-tema yang Anda tampilkan di media sosial Anda, baik itu di timeline maupun di postingan, itu tentang yang menarik orang menengah ke bawah, ya mereka hanya bisa melihat, tidak bisa membeli karena harganya tidak terjangkau. Jadi itu harus match, harus dipertimbangkan. Kita kumpulkan orang-orang yang sesuai dan minatnya dan sesuai target kita. Ini banyak, jadi kita bisa membuat di antara artikel-artikel yang umum itu kita bisa membuat artikel tentang produk knowledge kita, sehingga orang itu akan semakin yakin untuk membeli. Jadi ya seperti contohnya kopi misalnya. Kopi dulu kan waktu untuk viralnya, untuk boomingnya, antara kopi saset kemudian jadi kopi seduh yang kopi asli digiling, itu kan banyak, dengan banyak cara. Kan ada yang menceritakan sejarah kopinya, kemudian dia branding dengan properti-properti yang kuno, kursinya kuno, sehingga ini, atau gilingan yang kuno dan sebagainya, sehingga itu menarik minat orang bahwa ini kopinya memang kopi asli, seperti itu. Jadi kemudian ada juga yang menampilkan cara pengolahannya, cara roastingnya masih kayu bakar dan sebagainya. Nah, banyak cara untuk menarik minat orang itu untuk membeli produk Anda. Jadi tidak hanya mungkin ya yang pertama memang value ya, tentang kebutuhan, tetapi orang itu kadang memakai bukan hanya butuh, tetapi bisa juga kebanggaan, bangga memakai produk Anda, atau bisa juga itu sebuah gaya hidup ya, karena pakai produk Anda itu praktis sehingga sangat dibutuhkan. Jadi kebutuhan itu kan macam-macam. Kebutuhan itu macam-macam, bisa sebagai identitas. Oh, kalau saya kayak misalnya kan produk-produk mewah itu kan sebetulnya bahan dan ininya kan jauh lebih tinggi dari harganya, itu jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena itu jadi identitas. Kalau beli itu ya dianggap orang kaya, orang melihat mereknya aja ketika pakai, wah ini orang kaya. Nah, semacam itu. Jadi banyak sisi yang bisa Anda lihat, Anda explore, Anda gali lagi dari produk Anda itu untuk bagaimana orang itu membeli. Nah, itu Anda bisa sinkronkan dengan mengundang mereka sesuai minat, ya kita beri apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan apa? Ya informasi. Informasi itu bisa berupa artikel, tips, dan sebagainya. Nah, semacam itu. Nah, ini sebetulnya kan sama dengan cara atau yang sekarang ini orang melakukan, perusahaan-perusahaan melakukan dengan endorse. Endorse itu kan membayar orang untuk mempromosikan iklan. Nah, perusahaan ini untuk mempromosikan produk kan. Nah, perusahaan ini kan memilih yang sesuai karakter, sesuai target pasarnya. Kalau dia jualan kuliner misalnya, ya dia akan memilih orang-orang atau influencer ya, bisa itu yang di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Twitter dan sebagainya, itu yang sesuai dengan followernya, pengikutnya, atau orang yang mengikuti akun media sosialnya itu yang sesuai dengan pangsa pasarnya.
Jadi ya kalau fashion ya mereka akan cari yang orangnya yang modis, yang dikenal suka barang-barang branded dan sebagainya, sehingga followernya itu, yang pengikutnya itu kan berarti punya minat yang sejenis. Nah selain itu juga seperti yang saya jelaskan di video yang lalu, itu tentang interaksinya. Nanti juga dihitung interaksinya besar atau enggak ketika menampilkan sebuah produk. Nah itu kan sebetulnya sama. Jadi Anda bisa melakukan sendiri di media sosial Anda sendiri untuk produk Anda sendiri. Jadi kita gambarannya, ya kita kalau mau membayar orang yang di endorse itu kan kita harus memilih. Nah pasti dalam memilih itu punya kriteria tersebut. Nah ini hanya kita mencoba menerapkan kriteria itu di media sosial kita, supaya pelanggan atau orang-orang calon pembeli yang potensial itu bisa kumpul dan membeli produk kita dan bisa kita kelola. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru, tapi kita hanya sedikit lebih jeli dalam melihat peluang, kita lebih jeli dalam melihat produk kita lebih jeli kemana harus dipasarkan, dan kita jeli dalam mengumpulkan orang-orang yang sesuai dengan produk kita. Nah, bagaimana menggali atau menampilkan produk Anda, keunggulan produk Anda, kenapa harus membeli produk Anda, terus apa yang menjadi pembeda produk Anda, itu nanti saya akan jelaskan tentang unique selling point atau poin-poin yang menarik dari produk Anda, tapi di video yang akan datang. Demikian, sampai jumpa.